Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas soal-soal kompetensi teknis P3K Guru Agama Islam, yang mana ini adalah lanjutan dari seri-seri sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung membahas soal-soal yang sudah saya siapkan ya di sini. Baik, pada soal yang pertama, setiap orang Islam harus berbusana dan berhias sesuai dengan syariat Islam. Adapun aturan berbusana sesuai syariat Islam yang diperbolehkan bagi laki-laki, yaitu yang A, mengenakan kalung perak, yang B, mengenakan baju sutra, yang C, mengenakan sarung, yang D, mengenakan cincin emas, yang E, mengenakan kalung emas. Nah, di dalam Islam itu hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Nah, aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusar hingga ke lutut. Aturan berbusana sesuai syariat Islam yang diperbolehkan bagi laki-laki ialah mengenakan sarung. Kemudian aurat wanita pula ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Nah, coba kita bahas dari yang A, yaitu mengenakan kalung perak. Nah, ini tidak sesuai dengan syariat Islam ya teman-teman. Kemudian mengenakan baju sutra. Nah, ini pun juga tidak harus ya. Kemudian yang C, mengenakan sarung. Ya, ini yang masuk ya teman-teman. Kemudian yang D, mengenakan cincin emas. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena menggunakan emas itu hukumnya haram bagi laki-laki ya. Kemudian yang E, mengenakan kalung emas. Nah, ini juga. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Larangan bagi laki-laki menurut aturan agama Islam dalam berhias dan berpakaian, yaitu yang A, menutup aurat, yang B, mengenakan emas dan sutra, kemudian yang C, mengenakan wangi-wangian, yang D, mengenakan pakaian laki-laki, kemudian E, mengenakan sarung. Yang di sini adalah larangan bagi laki-laki menurut agama Islam. Larangannya ya teman-teman. Nah, termasuk dalam etika berpakaian di dalam Islam ialah barang-barang perhiasan emas seperti rantai, cincin, dan sebagainya. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan wanita. Namun pada hari ini ramai antara para lelaki cenderung untuk berhias seperti wanita, sehingga ada yang sanggup bersumbang dan berantai. Nah, semua ini amat bertentangan dengan hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud haram kaum lelaki memakai sutra dan emas, dan dihalalkan memakainya kepada wanita. Jadi yang dihalalkan adalah wanita ya teman-teman. Jadi di sini adalah ya menutup aurat, kemudian mengenakan emas dan sutra, yang C, mengenakan wangi-wangian, yang D, mengenakan pakaian laki-laki, kemudian yang E, mengenakan sarung. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, yang mana di sini adalah larangannya ya teman-teman yang ditanyakan. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Perhatikan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 di bawah ini. Nah, dalam ayat tersebut terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni yang A, berkata jujur dan benar, yang B,
kewajiban bagi wanita muslim untuk berjilbab, kemudian yang C, kewajiban membantu fakir miskin, kemudian yang D, kewajiban berbakti kepada orang tua, kemudian yang E, mendirikan sholat wajib 5 waktu dengan tertib. Nah, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya adalah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Nah, di sini dalam ayat tersebut terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni tentunya adalah yang B, yaitu kewajiban bagi wanita muslim untuk berjilbab. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengulurkan jilbab bagi wanita muslim ke seluruh tubuh terdapat dalam surah yang A An-Nisa 59, kemudian yang B An-Nur 31, kemudian yang C Al-Baqarah 183, kemudian yang D Al-Ahzab 59, yang E Ali Imran 19 ya. Nah, coba kita lihat di sini surat Al-Ahzab ayat 59 yang mana menerangkan bahwa Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad untuk menyeru kepada istri-istri, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Tentunya jawabannya ada di option yang D. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh ya, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita bisa diskusi di situ seperti biasa. Mungkin ada jawaban saya ataupun pembahasan saya yang keliru menurut teman-teman. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu hukum bagi perempuan yang mengenakan busana ketat dan memakai celana pendek seperti model pakaian artis di TV, yaitu yang A haram, yang B makruh, yang C sunnah, yang D sunnah muakkad, yang E fardu kifayah. Nah, kita bahas ya, hukum perempuan memakai celana ketat sebenarnya mempunyai dua hukum. Hukum yang pertama adalah haram. Haram diharamkan ulama kontemporer karena melihatkan lekuk tubuh serta dikhawatirkan menimbulkan syahwat. Sedangkan hukum yang kedua ialah makruh. Nah, ini sesuai dengan pendapat ulama mazhab terdahulu. Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Syekh Zakaria Al-Ansyari dalam kitab Syarah Raud At-Talib dan ulama besar lainnya dari ulama mazhab Asy-Syafi'i. Nah, namun hukum perempuan memakai celana ketat pada zaman sekarang adalah haram, disebabkan jika celana ketat tersebut dipakai di depan orang yang haram melihatnya, yaitu selain suami dan mahramnya, karena akan menimbulkan fitnah bagi yang melihatnya. Jadi cukup jelas ya teman-teman, di sini jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 16. Seorang wanita boleh menampakkan sebagian tubuhnya seperti kepala, leher, tangan, kaki, dan bagian lain yang memang dibolehkan secara syar'i di depan A. semua orang, B. teman kerja, C. orang yang masih mahramnya dengannya, D. atasannya, yang E. teman-teman dekatnya. Coba kita bahas. Adapun aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya. Hal ini sudah merupakan ijma atau kesepakatan para ulama. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat di antara ulama terkait apakah wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat jika di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi di sini boleh menampakkan sebagian tubuhnya seperti kepala, leher, tangan, dan kaki, dan bagian lain yang memang dibolehkan secara syar'i di depan.
Tentunya jawabannya adalah yang C, yaitu orang yang masih mahramnya dengannya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, pakaian yang baik menurut agama Islam, yaitu yang A, kelihatan auratnya yang terbuat dari sutra, yang C, yang bercorak indah, yang D, yang berukuran besar, yang E, yang menutupi aurat. Kita bahas ya. Pakaian yang baik menurut agama Islam. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, dan sopan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusar hingga lutut. Sedangkan aurat wanita pula ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini. Pakaian yang baik menurut agama Islam itu tentunya adalah yang E, yaitu yang menutupi aurat. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan ya, boleh ditambahkan di kolom komentar. Kita sharing di situ seperti biasa. Kita lanjutkan ya teman-teman pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 18. Mohon maaf. Soal nomor 18. Bagian tubuh manusia di bawah ini yang tidak boleh dilihat orang dinamakan yang A rahasia, yang B hijab, yang C muhrim, yang D mahram, yang E aurat. Tentunya jawabannya itu adalah yang E, yaitu aurat. Coba kita lihat di sini. Bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan menurut ajaran Islam disebut sebagai aurat. Nah, menurut ulama Quraisy Shihab dalam publikasi Universitas Andalas atau UNAD, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan terdesak, bila terlihat disebut akan mengundang kedurhakaan dan bahaya. Nah, mendukung hal tersebut, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan aurat sebagai bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan menurut hukum Islam, kemaluan dan organ untuk mengadakan perkembangbiakan. Nah, menurut Syekh Abdul Wahab Abdul Salam Tawilah dalam fikih berhias, kata aurat tersebut berasal dari kata al-awar yang artinya cacat, buruk, beserta segala sesuatu yang ditutup oleh manusia yang didorong oleh malu. Pentingnya untuk menutup aurat ini bahkan termaktub dalam salah satu dari syarat syah solat. Nah, jadi cukup jelas ya teman-teman terkait pengertian dari aurat. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh ya, silahkan ditambahkan. Nah, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu dari soal ke-19 ya. Nah, pandangan dalam agama Islam diibaratkan sebagai, nah pandangan ya, pandangan. Yang A senjata setan, kemudian yang B was-was setan, yang C suara setan, yang D panah setan, yang E bisikan setan. Kita bahas menjaga pandangan. Pandangan diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Nah, panah setan ini adalah panah yang jahat yang merusakkan dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah SAW juga bersabda pada hadis yang lain, pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Lafal hadis yang disebutkan tercantum dalam kitab Ad-Da'wah Dawa karya Ibnul Qayyim. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silakan ditambah-tambah ya. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 20. Salah satu tujuan berpakaian
yaitu yang A agar aurat kita tertutup, yang B agar terhindar dari gangguan orang jahil, yang C beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang D agar kita terhindar dari panas dari bahaya lain, kemudian yang E agar terhindar dari godaan setan. Tentunya tujuan kita berpakaian itu adalah untuk menutup aurat kita ya. Jadi jawabannya adalah yang A tentunya. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 21. Nah, pakaian dalam pandangan agama Islam merupakan yang A kemewahan seorang manusia, kemudian yang B identitas seorang manusia, yang C harga seorang manusia, yang D harta seorang manusia, yang E kekayaan seorang manusia. Nah, coba kita bahas ini. Berpakaian menurut syariat Islam. Ada berpakaian dalam Islam yang utama adalah menutup aurat. Menutup aurat di sini tidak hanya menutup aurat, melainkan juga tidak membentuk lekuk tubuh. Berhati-hatilah dalam berpakaian, sebab itu menunjukkan kepribadianmu dan dapat menurunkan nilai jati diri dan identitas seorang manusia. Jadi cukup jelas ya teman-teman, di sini jawabannya adalah yang B, yaitu identitas seorang manusia. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 22. Sebelum berpakaian kita hendaknya titik-titik terlebih dahulu. Yang A berwudu, berdoa, berhias, bercermin, mandi. Nah, berdoa dan menaati adab berpakaian. Nah, kita mungkin sudah pernah saya bahas ya teman-teman di ini, soal ini. Tentunya sebelum berpakaian itu kita hendaknya yang B ya, berdoa dulu. Nah, lanjut pada soal berikutnya, yaitu perilaku ikhlas yang terdapat pada Quran surat Al-Hijj ayat 40, yaitu yang A tolong menolong, yang B menyantuni kaum duafa, yang C memakai jilbab, yang D melakukan sholat, kemudian yang E bersedekah. Nah, sesuai dengan Quran surat Al-Hijj ayat 40, bahwa semua manusia sudah terbujuk oleh iblis sehingga mereka senang ketika membuka aurat, kecuali orang yang ikhlas. Nah, yang dimaksud dengan ikhlas adalah orang yang menutupi auratnya dan memakai jilbab secara ikhlas. Tentunya jawabannya untuk nomor 23 adalah yang C, yaitu memakai jilbab. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 24. Nah, perempuan yang memakai baju tembus pandang atau minim menurut hadis riwayat Muslim dan Ahmad akan memperoleh sanksi berupa yang A dosa yang tidak pernah dirasakan sebagai suatu kesalahan, yang B akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, kemudian yang C akan dilaknat oleh malaikat mungkar nakil di alam barzah, yang D tidak akan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW, yang E tidak akan dapat mencium baunya surga yang penuh nikmat. Nah, perempuan yang memakai baju transparan atau minim suatu saat akan mendapat sanksi berupa tidak akan dapat mencium baunya surga yang penuh nikmat. Islam menggariskan 3 pedoman dalam berhias, yaitu dianjurkan, diperbolehkan, dan dilarang. Nah, sanksinya ini ya teman-teman, tidak akan dapat mencium baunya surga yang penuh kenikmatan. Yang mana untuk hal tersebut ada di option yang E ya, tidak akan dapat mencium baunya surga yang penuh kenikmatan. Jadi jawabannya adalah yang E. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh ya, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 25.
Safina mengenakan jilbab, namun model pakaiannya cukup ketat, sehingga lekuk tubuhnya terlihat. Berdasarkan uraian tersebut, apakah cara Safina berbusana sudah menunjukkan berbusana muslim? Yang A, belum karena bentuk tubuhnya seksi. Yang B, sudah karena Safina sudah memakai kerudung. Yang C, sudah karena Safina sudah menutup seluruh aurat. Yang D, sudah karena Safina sudah sesuai dengan mode. Kemudian yang E, belum karena bentuk tubuhnya masih terlihat. Yang mana di sini yaitu jawabannya adalah belum karena bentuk tubuhnya masih terlihat. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 26. Jilbab dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah yang A, hamroun, yang B, humur, yang C, hamir, yang D, himar, yang E, humrun. Kita bahas secara etimologi. Jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar. Dan bahasa Inggris, jilbab dikenal dengan istilah veil. Jadi cukup jelas ya teman-teman, di sini jawabannya adalah yang D, yaitu himar. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 27. Mungkin ada tambahan-tambahan dari teman-teman ya, boleh silahkan ditambahkan. Mungkin ada jawaban yang salah ataupun pembahasan yang keliru, boleh ya teman-teman, karena saya juga manusia biasa. Nah, pakaian yang digunakan oleh seseorang dilihat dari segi kemasyarakatan, merupakan yang A, identitas diri, yang B, ajang aktualisasi, yang C, unjuk diri, yang D, kebanggaan, yang E, prestik. Nah, pakaian yang digunakan oleh seseorang merupakan identitas bagi seseorang. Sampai di sini sudah jelas ya teman-teman. Jika dilihat dari segi kemasyarakatan, salah satu ayat yang menjelaskan bahwa berpakaian dengan tujuan untuk menutup aurat adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi cukup jelas di sini, tentunya jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pegangan utama yang perlu diperhatikan dalam berpakaian yaitu yang A, tidak berlebihan, kemudian yang B, sesuai dengan zaman, yang C, keindahan, yang D, sesuai selera pribadi, yang E, kemewahan. Nah, pegangan utama yang perlu diperhatikan dalam berpakaian adalah tidak perlu berlebihan. Ya, sini sudah dijelaskan, dan lebih baik sederhana yang menutupi aurat. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu tidak berlebih-lebihan. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 29. Wanita yang memakai pakaian transparan dan ketat yang dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya, menurut hadis riwayat Muslim disebut yang A, berbusana yang syurah, yang B, berpakaian syurah, yang C, seakan-akan tidak berbusana, kemudian yang D, berpakaian tapi telanjang, yang E, berpakaian sebagai formalitas. Nah, di sini tidak transparan. Coba kita lihat, bahan yang dipakai berbusana adalah tidak boleh transparan dan tembus pandang, karena fungsi berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu kaum yang mencambuk orang-orang yang dengan cambuk seperti ekor sapi, dan satu golongan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, memberitahu atau memperlihatkan kepada orang lain perilaku mereka yang tercela. Nah,
menyimpang dari ketaatan kepada Allah serta dari apa yang wajib mereka jaga. Rambut mereka itu laksana punuk unta yang berjalan miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium aromanya. Padahal semerbak surga bisa tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Jadi cukup jelas ya teman-teman, di sini tentunya jawabannya adalah yang D, yaitu berpakaian tetapi telanjang. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 30. Para ulama sepakat bahwa perempuan yang telah mencapai umur balik, tubuhnya tidak boleh ada yang terlihat oleh laki-laki lain kecuali yang A, wajah sampai telapak kaki, kemudian telapak tangan dan kaki, kemudian telapak dan lengan kaki, yang D, wajah dan telapak kaki, yang E, kaki sampai tumit dan tangan. Tentunya jawabannya adalah wajah dan telapak tangan. Jadi yang D ya. Lanjut pada soal nomor 31. Nah, khimar adalah kain yang menutup bagian yang A, kepala dan leher, yang B, kepala dan badan, yang C, seluruh anggota tubuh, yang D, kepala, leher, dan dada, yang E, semua jawaban benar. Nah, khimar didefinisikan sebagai tudung kepala yang menutupi aurat dari kepala hingga dada manusia. Wanita ya. Sehingga yang menjulur dari kepala yang menutup bagian dadanya bahkan ketika membungkuk. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini. Untuk jawabannya itu tentunya adalah yang D, yaitu kepala, leher, dan dada. Baik, mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh ya, silakan ditambahkan di kolom komentar. Kita sharing di situ seperti biasa. Mungkin ada jawaban ataupun pembahasan saya yang kurang pas menurut teman-teman, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.